Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salat dan salam semoga Allah tetap limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah siang hari ini, saya selaku khatib mengajak, mari senantiasa kita tingkatkan iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa kapanpun dan dimanapun kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah kita bertakwa, di masjid kita bertakwa, di kantor kita bertakwa, di jalan kita bertakwa, di pasar kita bertakwa, bahkan di WC pun kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Tentu sampai akhir hayat menjemput kita. Jika kita mampu bertakwa kepada Allah, insyaallah kita akan selamat serta sejahtera nanti di akhir zaman, di yaumil qiyamah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah di penghujung bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan dari 4 yang Allah muliakan. Allah haramkan untuk berbuat maksiat, tapi Allah lipat gandakan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Qaidah ini juga salah satu bulan, yakni bulan haji. Karena para jemaah haji sudah berangkat melaksanakan ibadah haji, melaksanakan rukun, kemudian sunnah dan lain sebagainya. Dan salah satu amalan ibadah yang Allah muliakan atau utamakan itu adalah ibadah haji. Dalam hal ini Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, anna Rasulullah SAW su'ila ayyul amal afdal, faqala imanun billahi wa rasulih, qila summa madza, qala al jihadu fi sabilillah, summa madza, hajjum mabrur. Rasulullah SAW ditanya, apakah amal yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, yang pertama adalah imanum billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yang kedua adalah al-jihadu fi sabilillah, yakni jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya lagi, apa lagi ya Rasulullah amalan yang utama? Rasulullah SAW yang ketiga adalah hajjum mabrur, yakni haji yang mabrur. Tentang hadis ini, keutamaan tentang ibadah haji yang mabrur, dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan juga bahwa
wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada lain balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apakah setiap orang yang melaksanakan ibadah haji mendapatkan haji yang mabrur? Tentu jawabannya tidak semua orang yang berhaji mendapatkan haji yang mabrur. Mengapa demikian? Karena untuk mendapatkan haji yang mabrur setidaknya ada 4 unsur yang harus dipenuhi. Dan jika 4 unsur ini dipenuhi, insyaallah akan mendapatkan haji yang mabrur. Adapun unsur yang pertama untuk mendapatkan haji yang mabrur adalah dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrahmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun apabila melaksanakan ibadah haji niatnya bukan karena Allah, tidak ikhlas, maka sudah dipastikan tidak akan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Kemudian yang kedua unsurnya adalah dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, yakni menggunakan harta yang halal. Tentu ibadah haji adalah ibadah yang suci. Oleh karenanya harta yang digunakan untuk ibadah haji itu pun tentu harus uang yang halal. Apabila melaksanakan ibadah haji dengan harta yang tidak halal, tentu pastilah tidak akan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Kemudian yang keempat adalah bersih dari kemaksiatan. Dalam artian untuk melaksanakan ibadah haji harus bersih dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa ciri-ciri haji yang mabrur? Tentu kata Rasulullah diantaranya adalah semakin peduli kepada orang lain. Kemudian berbicara yang lembut, yang sopan dan lain sebagainya. Kemudian memperbanyak amal ibadah atau semakin rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentu betapa bahagianya bagi orang yang dimudahkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, dan betapa beruntungnya mereka yang berhasil meraih haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang keutamaan haji yang luar biasa ini harus ditempuh atau ditebus dengan banyak pengorbanan, yakni yang paling utama adalah secara keuangan atau finansial, karena memang membutuhkan biaya yang besar. Dan ternyata hal inilah yang menghalangi sebagian kaum muslimin untuk bisa menjalankan ibadah haji ke Baitullah. Namun bagi kita kaum muslimin yang belum atau yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji sehingga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang begitu istimewa, jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang luar biasa ternyata memberikan peluang kepada kaum muslimin untuk meraih pahala sebagaimana pahala orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh walaupun tidak pergi atau melaksanakan haji dan umroh di Baitullah. Memang pahalanya tidak sejenis atau tidak persis 100% seperti ibadah haji dan umroh, karena adanya sejumlah amalan lain yang dilakukan para jamaah haji selama berhaji di Baitullah. Namun para ulama menegaskan maksudnya adalah pahala pokok ibadah haji dan umroh itu sendiri, tidak mencakup pahala semua amalan lain yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Dan ingat, kewajiban haji ini pun tetap tidak gugur dengan melakukan amalan ini. Ia tetap wajib melaksanakan ibadah haji ketika Allah kasih kemampuan pada dirinya. Hal ini tentu merupakan kabar gembira bagi kita kaum muslimin yang belum atau tidak bisa secara finansial
untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu amalan-amalan apa saja yang dilakukan oleh kita di negeri kita sendiri namun pahalanya sama dengan ibadah haji dan umrah? Ada sejumlah hadis dengan derajat yang sahih dan hasan yang secara tegas menyebutkan amalan yang berpahala sebagaimana pahala ibadah haji. Di antaranya yang pertama adalah melaksanakan umrah di bulan suci Ramadan. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada seorang wanita di kalangan Ansar yang kala itu tidak bisa melaksanakan haji bersama Rasulullah karena ada kendala, tidak ada kendaraan untuk melaksanakannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umrata fi ta'dil hajjah," kata Rasulullah. Bila tiba bulan Ramadan, laksanakanlah umrah. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan setara dengan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan di riwayat Muslim disebutkan ibadah haji seperti ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Ini artinya bagi kaum muslimin yang memang belum mendapatkan panggilan haji, kemudian ada kelebihan rezeki, silahkan melaksanakan amalan ini, yakni beribadah umrah di bulan suci Ramadan. Karena umrah di bulan suci Ramadan pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian amalan yang kedua yang pahalanya seperti ibadah haji adalah senantiasa melaksanakan salat Isyraq. Salat Isyraq di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah hatta tadlu'a syams summa shalla rak'atain kanat lahu kajri hajjah wa umrah tammah." Siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan 2 sholat atau sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sebagai pahala ibadah haji dan umrah sempurna kata Rasulullah SAW. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menegaskan bahwa yang dimaksud dengan sholat 2 rakaat setelah terbit matahari di sini adalah sholat Isyraq, yaitu sholat duha yang dilakukan di awal waktu duha. Waktunya bukan pas matahari terbit, namun setelah matahari terbit seukuran tombak atau kurang lebih 12 sampai 15 menit setelah waktu terbit matahari tersebut. Jadi sholat Isyraq adalah sholat duha hanya dilaksanakan di awal waktu duha dalam rangkaian dengan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan berzikir kepada Allah sampai menjelang waktu Isyraq tersebut. Kalau sekedar sholat duha di awal waktu tanpa sholat subuh berjamaah dan berzikir hingga terbit waktu duha, maka tidak akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang dijanjikan tersebut, namun hanya mendapatkan pahala sholat duha saja. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian amalan yang ketiga yang pahalanya setara dengan haji dan umrah adalah menghadiri majlis taklim di masjid. Dalam hadis Abu Hurairah, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjan tamma hajjah," kata Rasulullah. Siapa yang pergi ke masjid dia tidak menginginkan apapun kecuali dalam rangka untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka baginya adalah pahala sebagaimana pahala haji yang sempurna. Hadirin rahimakumullah, ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pahala dari belajar ilmu di masjid atau majlis taklim di masjid.
Namun demikian, yang sangat disayangkan, kita sering dapati acara kajian di masjid adalah tentu acara yang paling sedikit peminatnya, meskipun lingkungannya 100 bahkan 1000% beragama Islam. Ini fakta tentunya. Padahal hadir di majelis ilmu di masjid itu tentu gratis, dengan pahala yang luar biasa, kemudian dipenuhi malaikat dan diturunkan rahmat, barokah dan sakinah dari langit. Tidak usah jauh-jauh, dimanapun jamaah majelis taklim di masjid, kapanpun waktunya, bisa malam hari, bahkan mungkin ada subuh hari Minggu, itulah bisa kita lihat tentu peminatnya yang paling sedikit, dan memang sedikit yang bisa hadir di majelis ilmu di masjid. Sementara bila acara lain yang penuh sesak dengan dosa dan maksiat, bahkan dijauhi malaikat, dipenuhi dengan setan dengan tiket yang mahal sekalipun, justru peminatnya itulah yang paling banyak, dan itu pun termasuk hampir 100% orangnya adalah orang Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, sebenarnya ini merupakan salah satu sebab merosotnya kualitas keagamaan kita bagi kaum muslimin, yang berimbas pada kemerosotan moral dan berujung pada ketergelinciran dan penyimpangan akhlak, kemudian penyimpangan akidah dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian dari hadis ini pula terdapat kelebihan kajian Islam di masjid daripada kajian Islam di luar masjid, yaitu mendapatkan pahala haji yang sempurna. Dan apabila kajian ini dilakukan di luar masjid, di rumah atau dimanapun, tentu tidak mendapatkan pahala yang disebutkan. Ia hanya mendapatkan pahala mencari ilmu dan mengajarkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian yang terakhir yang kembali saya sampaikan dalam khutbah kali ini adalah ibadah yang seperti ibadah haji adalah melaksanakan sholat wajib di masjid dalam keadaan sudah berwudu dari rumah. Abu Umamah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja min baitihi mutahharon ila sholatin maktubah fa ajru kajril hajj al mahrum." Kata Rasulullah, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci atau sudah berwudu menuju masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu, maka pahalanya seperti pahala orang yang haji dan umroh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bagi kaum muslimin, insyaallah bisa kita lakukan. Bagi yang memang ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan memang sudah dari rumah, kerjakanlah sholat wudu atau kerjakanlah berwudu terlebih dari rumah, kemudian lebih sempurna kita sholat wudu 2 rakaat, kemudian baru berangkat ke masjid. Insyaallah pahalanya seperti pahala orang yang haji dan umrah. Berbeda ketika mungkin kita dalam perjalanan musafir dan sebagainya, tentu wudunya di masjid. Namun jika kita memang dari rumah untuk berangkat ke masjid sholat berjamaah, maka lakukanlah berwudu terlebih dahulu. Kaum muslimin jami'an Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagian dari amalan yang berpahala sebagaimana pahala haji dan umrah. Bagi yang belum atau tidak memiliki harta untuk melaksanakan umrah di bulan Ramadan, masih ada 3 tadi amalan yang insyaallah bisa kita lakukan, yakni melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat, kemudian mendirikan majelis taklim atau menghadiri majelis taklim di masjid, kemudian sholat berjamaah di masjid dalam keadaan sudah berwudu dari rumah. Tinggal sejauh mana tekad kita dalam menekuni amalan yang bernilai tinggi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai taufik, hidayah serta kekuatan kepada kita semua agar mampu menekuni amalan yang agung ini. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar dan maha mengabulkan segala doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung bisa melaksanakan amalan-amalan ibadah tersebut. Amin, amin, Allahumma amin. Demikianlah khutbah pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la udwana illa ala zalimin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Ahmaduhu subhanahu wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullah faqad fazal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in tabi'in al-muhtadin warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasraddin wakhdul man khadalal muslimin waj'al lahumma baldatana hadi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira buldanil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wala dzikru akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.